Berjumpa lagi dengan kami tim panitia kuliah kerja nyata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Jambi. Kita hari ini kedatangan Bapak Ali Usmar. Beliau ini adalah Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat. Kemudian ada juga Saudara Ghazali. Beliau ini adalah penanggung jawab juga untuk masalah kuliah kerja nyata. Nah, jadi sekarang ini kuliah kerja nyata pada tahun 2020 berbeda dengan kuliah kerja nyata pada tahun-tahun yang sebelumnya, karena kuliah kerja nyata pada tahun ini bertepatan dengan kita bertemu dengan wabah virus COVID-19 atau virus corona. Nah, jadi KKN-nya sedikit berbeda. Yang berbeda itu yang dari mananya, Bang Ali? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Temsa bahwa KKN kalau kita bandingkan dengan 2019 dengan 2020 ini adalah sangat berbeda. Yang pertama, kalau kita lakukan adalah reguler, ya, itu adalah biasa seperti tahun sebelumnya kita lakukan. Ada KKN tematik yang bentuknya. Lalu pada tahun 2020 ini disebabkan oleh ada COVID, lalu dibuatlah KKN alternatif. Dalam KKN alternatif ini diilhami oleh ketemunya para bapak-bapak ketua LP2M melalui Zoom aplikasi dengan kesepakatan bahwa mahasiswa yang posisi semester 6 harus kita KKN-kan dengan KKN alternatif. Jadi untuk KKN COVID ini adik-adik mahasiswa harus tahu bahwasanya bukan keinginan LP2M UIN Jambi, tapi kesepakatan bersama dari seluruh ketua LP2M se-Indonesia, PT KAI se-Indonesia. Kemudian ada berapa jenis KKN yang jenis COVID ini? Ya, baik. Kalau KKN alternatif ini sebenarnya banyak, tapi pada tahun ini yang kita tawarkan adalah dua. Yang pertama ada DR dari rumah, lalu yang kedua adalah KS ataupun kegiatan sosial. Kalau saya contohkan yang banyak itu, kalau kena musibah, umpamanya banjir, ada KKN banjir. Umpamanya kalau ada gempa, ada KKN gempa. Tapi pada posisi saat ini yang datang adalah virus COVID-19. Makanya kita melakukan KKN alternatif yang mengarahkan kepada DR dengan KS. Kemudian apakah KKN COVID-19 ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa atau hanya untuk mahasiswa yang berminat mengikutinya saja? Ya, baik. Pada tahun ini mahasiswa yang mendaftar KKN reguler 2.862 orang. Dalam 2.862 orang ini diberikanlah pilihan alternatif, tetapi tidak diwajibkan, hanya untuk bisa mempercepat perkuliahan dan juga kita bisa membaca suatu momentum pada COVID ini. Kita bisa mengambil bahagian dapat meminimalisasi COVID 2019. Jadi Kukerta yang KKN yang COVID ini sebenarnya mekanismenya itu nggak wajib, nggak harus diikuti oleh seluruh mahasiswa, bagi yang berminat saja. Nah, bagi mereka yang tidak mengikuti KKN COVID ini kapan bisa ikut KKN lagi? Ya, kalau dalam kalender kita bahwa Kukerta itu pada bulan Juli dengan Agustus yang reguler. Nah, kalender itu juga bisa kita pastikan untuk dilakukan KKN apabila tidak ada lagi COVID. Tetapi kalau memang ada lagi virus COVID, tentu itu tidak bisa kita regulerkan. Mau tak mau harus kita lakukan pilihan alternatif itu, apakah DR ataupun KS. Oke, jadi kalau tahun ini COVID ini belum juga selesai, artinya tidak akan ada yang namanya KKN reguler. Ya Pak. Terus bagaimana dengan mahasiswa? Karena ada sebagian mahasiswa itu yang tetap kami tidak mau ikut KKN COVID, kami hanya mau ikut KKN reguler. Berarti ini artinya mereka diperbolehkan untuk ikut KKN reguler di tahun berikutnya. Oh iya, kalau memang melihat situasi pada saat ini, ketika umpamanya 2021 COVID tidak ada lagi, ataupun situasinya sudah normal kembali, kita akan buka namanya KKN reguler.
Ya, KKN reguler itu tentu nanti bisa kita terjunkan ke desa-desa yang telah kita baca potensi desa itu, tinggal hanya mengembangkan potensi desa itu saja. Oke, ini dari Pak Ali Usmar kita beralih ke Pak Ghazali untuk mengenai teknis KKNDR dan KKNKS. Kan banyak sekali nih Pak Ghazali muncul pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa, apa sih KKNDR, jenisnya apa, boleh individu atau kelompok? Mungkin di sini kami beri kesempatan untuk Pak Ghazali menjelaskan, mengedukasi adik-adik kita agar paham mengenai KKNDR dan KS sehingga mereka itu mau mengikutinya. Silakan Pak Ghazali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ali Usman tadi, Bapak Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, bahwa KKN ini merupakan KKN alternatif. Nah, di sini kita tawarkan ada dua macam. Yang pertama itu ada KKN dari rumah, yang kedua ada KKN kerja sosial. Nah, KKN dari rumah ini ada macam-macamnya lagi. Ada KKN dari rumah itu bisa kelompok dan bisa individu. Oke, yang pertama yang saya jelaskan tentang KKN dari rumah itu ada KKN berbasis media sosial. Berarti mahasiswa nanti adik-adik kita ini KKN-nya dari rumah menggunakan media sosial. Nah, di media sosial ini bisa kelompok, bisa individu. Nah, untuk temanya ditentukan di pedoman, nanti bisa dibaca di pedomannya. Kemudian kalau kelompok, berarti kerjanya buat videonya itu kelompok. Nah, makanya kemarin ada beberapa pertanyaan yang muncul, kalau misalnya kita lokasinya jauhan gimana? Ya tergantung bagusnya adik-adik mahasiswa lah. Kira-kira kalau nanti merepotkan kalau kejauhan jangan. Kalau misalnya mau buat videonya bisa meskipun jauhan tapi bisa komunikasi lancar ya nggak masalah buat videonya. Nah, itu yang pertama, kerja KKN di rumah berbasis media sosial dengan bentuk kelompok. Ini outputnya berbeda nggak Pak Ghazali mengenai yang KKN individu dengan KKN kelompok yang dari rumah tadi? Kalau berbasis media sosial outputnya sama, video. Ya, nanti di-upload di YouTube sama. Kalau individu berarti yang buatnya satu orang. Jumlah videonya? Nah, kalau jumlah video itu kami ralat, kalau di sebelumnya itu disebutkan 15, berdasarkan rekod dari pimpinan LP2M cukup 10 kalau untuk kelompok, dan kalau untuk individu 4 video. Kalau jumlah maksimal satu kelompok itu berapa orang? Kalau maksimal kelompok itu sekitar 5 orang cukup. Jika ada kelompok yang anggotanya itu mungkin hanya 3 orang atau 4 orang, itu apakah dibebankan dengan tugas yang sama? Sama tugasnya. Oh, jadi mau anggotanya 5, 4, 3. Ada yang 2 saya lihat yang mendaftar, yang misalnya KKN berbasis media sosial di kelompok, tapi yang mendaftar cuma 2 dan bebannya sama, tetap 10 video. Berarti resiko ya, karena kita tidak mampu mengumpulkan kelompok. Ya. Oke, berikutnya KKN DR yang berbasis program studi. Yang kedua program studi. Nah, program studi ini berarti terkait bidang keilmuan mahasiswa. Itu ada 2. Yang pertama, mereka buat buku saku. Buku saku ini sebenarnya tidak terlalu dipatok harus berapa halaman segala macam. Yang penting mahasiswa kita itu kreatif mengangkat satu tema yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam buku saku. Itu aja udah cukup. Misal kalau di pendidikan matematik ya Pak Ali, kalau misalnya kita di matematik, kadang yang penting itu mahasiswa bisa membedakan mana soal yang berbasis pemecahan masalah matematik, mana soal yang penalaran matematik. Nah, barangkali bisa dibuat dalam bentuk buku saku. Penyelesaian masalah matematika menggunakan pendekatan berbasis pemecahan masalah, atau berbasis penalaran matematik, atau berbasis berpikir kritis matematik. Nah, barangkali ini terkait program studi kalau untuk buku saku. Nah, yang kedua itu ada artikel atau misalnya opini. Nah, mahasiswa kita mungkin dituntut untuk menulis, nanti diterbitkan di media cetak. Media online boleh? Online boleh, media cetak boleh. Ini KKN ini bisa dilakukan per kelompok juga? Kalau ini individu. Oh, wajib individu. Kalau yang berbasis program studi itu wajib individu, nggak bisa kelompok.
Jadi untuk DR sendiri ada DR yang berbasis media sosial, bisa dikerjakan secara individu dan kelompok. Kemudian ada juga DR yang berbasis bidang keilmuan atau program studi, dan itu hukumnya wajib solo karir atau individu. Kemudian yang jenis KKN berikutnya ini katanya ada KKNKS. Nah ini masih banyak mahasiswa kebingungan, KKNKS ini harus ngapain, kemudian output laporannya seperti apa. Jadi segala bentuk KKN yang kita tawarkan di KKN Alta ini semuanya ada bentuk format laporannya. Jadi format laporannya baik individu maupun kelompok semuanya ada format laporan yang kita buat di pedoman itu. Jadi mahasiswa meskipun mereka membuat video misalnya yang dari rumah tadi, mereka tetap harus membuat laporan secara tertulis. Itu ada format laporannya terlampir di pedomannya. Kemudian kalau yang kedua tadi KKN kerja sosial, nah mereka turun ke lapangan pasti, dan ini pastinya kelompok, nggak bisa individu. Dan jumlah anggotanya juga maksimal 5 orang. Minimal berdua juga bisa. Dan disarankan kalau bisa ya satu dusun atau satu desa lah. Jadi selain mereka KKN, mereka juga maksudnya mereka ikut berpartisipasi mencegah penularan COVID-19 di daerah masing-masing. Kemudian untuk KKNKS ini ada disuruh buat video segala macam juga kan mahasiswa? Oh iya. Jadi kalau untuk laporan mereka cukup buat satu video kegiatan aja. Oh cukup satu. Ya, satu video kegiatan atau dokumentasi kegiatan. Nah ada beberapa mahasiswa yang nanya kalau misalnya kerja sosialnya ini harus nggak sebagai gugus tugas? Kan ada beberapa mahasiswa yang sudah menghubungi gugus tugas dan mereka diterima, dan ada yang bahkan sudah sebagai gugus tugas penanganan COVID, dan itu boleh, nggak masalah. Yang penting mereka harus memperhatikan keselamatan yang pertama. Jadi tentang masalah gugus tugas provinsi dari LP2M sudah kita komunikasi dengan gugus tugas provinsi. Tinggal kita nanti yang COVID kita ketik namanya, tempat tugasnya, rekomendasilah nanti sampai ke daerah. Itu Pak. Jadi sudah banyak sekali informasi mengenai KKN COVID yang kita dapat dari 2 orang narasumber kita yang memang benar-benar orang yang menakodai kuliah kerja nyata pada tahun 2020 ini. Kemudian satu tambahan Pak Ri, yang masalah KKNKS, haruskah di KKNKS ini harus gugus tugas? Nggak mesti. Jadi mereka nggak mesti terlibat di gugus tugas. Misal contoh, kecil, daerah kecil, misal dia berdua di dalam satu kampung. Mereka cuma buat kegiatan bagaimana mengidentifikasi orang yang masuk dan keluar kampung misalnya. Dan kalau misalnya dia ini harus menjadi ODP atau segala macam, dia ikutan tindak lanjutnya seperti apa? Penyemprotan bisa, pembuatan disinfektan, atau dia buat semacam lingkungan desa sehat untuk mengantisipasi COVID. Jadi para mahasiswa kita ini sebagian juga sudah menjadi relawan. Dalam posisi relawan, KKN tidak mengganggu. Teruslah menjadi relawan. Ketika nanti ada satu kelompok sudah 2 orang masuk relawan, tiba-tiba 3 orang ini bagaimana? Kalau mau bisa direkomendasi masuk 3 orang ini juga jadi relawan jadi 5, tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi untuk itu jangan terhalangi perasaan para mahasiswa itu ketika sudah masuk relawan harus tinggalkan, tidak. Tetap di situ. Tetap bertugas KKN-nya di situ. Itulah kita melihat dalam posisi gugus tugas ini ada di provinsi, ada di kabupaten, ada di kecamatan, bahkan ada di desa. Lalu ada pertanyaan, bagaimana yang di provinsi lain? Tidak apa-apa. Kalau dua provinsi tidak apa-apa. Nanti kita rekomendasi bahwa saudara sebagai mahasiswa yang sedang berpekerja berada pada gugus tersebut. Nah, jadi bahwa KKN ini sebenarnya kita termasuk untuk meminimalisasi COVID ini. Yang sudah menjadi relawan, kami sangat angkat topi adik-adik yang telah berjuang di depan. Kemudian untuk cara mendaftar
daftar KKN COVID ini seperti apa dan waktu pelaksanaannya itu berapa lama Pak Ghazali? Ya. Kalau untuk pendaftaran itu sebenarnya sudah tertuang itu di dalam pedoman. Jadi pendaftaran kita mulai kemarin dari tanggal 20 April sampai tanggal 27. Nah itu pendaftarannya itu di Google Form. Itu juga sudah dicantumkan linknya di dalam pedoman itu. Nah kemudian setelah mendaftar, mahasiswa banyak kebingungan di sini. Setelah mereka mendaftar, kemudian persyaratan yang diupload itu bagaimana, kemudian cara mengupload itu seperti apa. Jadi yang diupload itu adalah formulir pendaftaran KKN regulernya. Jadi KKN reguler mereka itu harus selesai dulu. Bahan-bahan selesai diupload dan mereka cetak formulir. Nah kemudian setelah mendaftar KKN KS maupun KKN DR, mereka mengirimkan formulir itu KKN reguler tadi ke email LP2M. Email LP2M itu lp2m@uinjambi.ac.id. Nah itu kalau misalnya individu itu dikoordinir oleh beberapa orang. Tapi kalau misalnya kelompok dikoordinir oleh kelompok. Nah setelah itu nanti, setelah pengiriman berkas itu, nah kemudian setelah pengiriman itu mereka tinggal menunggu pengumuman. Karena kita nanti LP2M akan memverifikasi data, kemudian DPR-nya nanti ditentukan, nanti baru kita umumkan kembali. Mahasiswa tinggal menunggu pengumuman itu aja. Jadi mekanismenya seperti itu. Iya. Untuk pelaksanaannya berapa hari KKN? Kalau pelaksanaan itu sama seperti KKN reguler, 45 hari. 45 hari. Nah ini kemudian Pak Ali, setelah KKN COVID-19 tahap pertama ini dilaksanakan, kira-kira kapan lagi KKN COVID-19 akan dilaksanakan? Terima kasih Pak. Jadi setelah nanti purna tugas dalam bentuk KKN-nya ini pada perkiraan di bulan Juli, ya tentu kita akan juga buka pertengahan Juli dengan Agustus. Sebenarnya itulah penggantian reguler. Apabila nanti memang animo ataupun peminat dari mahasiswa itu ada minatnya untuk COVID, ya tetap kita buka sekitar bulan Juli dengan Agustus. Tapi ini tahap pertama ini kita selesaikan dulu. Baru nanti kalau memang bahasa gelombang kedua kita buka pada gelombang kedua. Tetapi tidak mutlak bisa nanti mundur karena secara administrasi nanti menyelesaikan gelombang pertama ini bisa saja nanti umpamanya Agustus September dalam pelaksanaan COVID. Apabila situasi kondisi saat ini masih kayak gini COVID-nya. Oke. Kalau untuk dimulainya tanggal 1 Mei ini KKN COVID Jilid 1 akan kita laksanakan ya. Kita masih sama dengan Pak Ghazali memverifikasi berkas itu dulu, baru nanti nama itu sudah jelas terdaftar pada KS, SK, ya itu nanti kita laporkan kepada gugus. Ya, sesudah nanti itu baru nanti tertunjuklah DPR ini yang bisa melakukan tugasnya. Ya perkiraan tidak di awal Mei, tapi bisa-bisa tetap di bulan Mei, bisa-bisa umpamanya tanggal 7 Mei apabila nanti penyelesaian dengan DPR bisa dilakukan atau disahkan. Oke, jadi ya. Intinya di awal Mei kegiatan KKN COVID-19 akan kita laksanakan. Iya. Oke, kemudian yang terakhir mungkin mengenai apakah KKN COVID-19 ini ada keuntungannya dibandingkan KKN reguler? Ya. Kalau kita perbandingkan KKN reguler dengan alternatif atau pilihan ini, sebenarnya dalam sisi keuntungan waktu kita terus berlalu. Ketika momentum ini kita gunakan, tentu kita bisa memanfaatkan. Apalagi yang berbasis prodi agama. Bulan puasa salah satu momentum untuk mengembangkan muatan-muatan keagamaan. Apakah itu bentuknya dakwah, apakah bentuknya itu pengajian, atau bentuk-bentuk yang muatan religius. Jadi ini dua momentumnya pada bulan puasa dan juga pada COVID. Nah, ketika ini kita tinggalkan, tentu peluang momentum itu tidak bisa kita manfaatkan. Hilang peluang itu. Jadi dalam anjuran kami dari LP2M, manfaatkanlah momentum ini untuk mengasah kita lebih bisa menganalisis ke depan lagi.
Ya, kita belum tahu kapan COVID ini berakhir. Ya, mudah-mudahan kita sebagai insan akademik ya bisa memanfaatkan ini secara akademik juga gitu. Ya, jadi kalau dilihat-lihat angka COVID-19 yang terus meningkat, ya kemungkinan COVID-19 ini selesai dalam waktu dekat agak kecil juga kemungkinannya ya. Jadi kita himbau lah untuk adik-adik mahasiswa jangan takut untuk mengikuti KKN COVID-19 karena KKN COVID-19 ini nggak berat. Tugas yang diberikan pun ringan dan jangan takut melaksanakan tugas yang nggak akan terselesaikan dengan baik. Akan dipandu juga oleh dosen pembimbing lapangan, tidak dibiarkan menyelesaikan tugasnya sendiri. Ya baik itu KKN yang individu sama kelompok ya, semuanya ada pemandu dari KKN. Iya. Jadi jangan takut untuk mengikuti KKN COVID. Ya, dan LP2M juga terbuka. Kita membuka WhatsApp group penampung aspirasi para mahasiswa yang tidak menjadi mentok. Kita bisa berdiskusi tentang ini. Fleksibel lah kita. Fleksibel. Ya, tetapi dalam fleksibel itu juga jangan pertanyaan terus diulang-ulang. Ya. Bisa juga penjawab juga jenuh kan gitu. Nah, itu saja kalau harapan kami dari LP2M, mari kita berpartisipasi dalam KKN COVID ini dalam meningkatkan kualitas diri terhadap merekayasa atau mengengineering ke depan tentang menanggulangi COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ali Usman dan Pak Ghazali yang sudah memberikan informasi terkait KKN COVID-19. Sekian dari kami, Panitia Kuliah Karya Nyata tahun 2020 dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.